Damai bahana sumurun siang selalu naroha dimana mangaramoti aka ate-ate tutup pikiran gagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berilah sukacita dalam ibadah kita hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 6 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, beginilah firman Tuhan. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Maka mari kita mendengarkan kembali firman Tuhan yang menjadi berita sukacita pada minggu ini, yang diikat dengan sebuah topik, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kedua pemahaman ini tentu sangat berbeda jauh. Ada yang hidup dengan mengandalkan iman, ada yang hidup hanya menunggu tentang apa yang bisa dia lihat untuk meyakinkan dia. Ada orang yang hidup tanpa perlu melihat pun dia sudah menyandarkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi ada juga orang yang menunggu mujizat-mujizat itu nyata dalam hidupnya, baru dia mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini juga harus menjadi sebuah koreksi bagi kita Bapak Ibu, bagaimana kita menjalani kehidupan kita saat ini. Apa yang menjadi motivasi kita dalam kehidupan kita? Apakah kita harus menunggu mujizat itu baru mau kita melakukannya? Ataukah dengan iman percaya kita kepada Tuhan yang mengatakan besar kecil kebaikan, besar kecil pujian, besar kecil persembahan yang boleh saya lakukan, itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Dalam ilmu pengetahuan tubuh manusia ini mereka kategorikan dengan istilah dikotomi, yang terdiri dari 2 bahagian. Yang pertama adalah secara fisik, secara jasmani. Hidup secara fisik, hidup secara jasmani juga benar bisa membuat kita merasa, juga bisa membuat kita mengerti, juga bisa membuat kita memahami. Tapi itu terbatas. Ibarat kata misalnya ketika kita terjatuh, kita tahu bahwa ada yang namanya rasa sakit.
Kita bisa melihat bagaimana buktinya ketika dikatakan rasa sakit itu. Ketika kita terjatuh, secara otomatis, secara refleks, mulut ini akan mengatakan, aduh. Secara otomatis, di mana yang mengalami kesakitan itu, tubuh itu akan mengeluarkan respon. Apakah itu berdarah, apakah tubuh itu akan terluka, dia akan memberikan respon. Itulah ketika kita berbicara tentang kedagingan atau secara fisik. Tapi ketika berbicara tentang kehidupan secara rohani, bahwa tubuh ini terdiri dari kedagingan dan kerohanian, maka ketika secara fisik tadi bisa mendefinisikan dengan gampang, ketika kita terjatuh, ketika kita mengalami kesakitan, maka ketika berbicara tentang roh, ketika berbicara tentang hati, saya tidak tahu. Percayakah Anda bahwa benar dan nyata ada yang dinamakan dengan jatuh cinta? Percayakah Anda ada yang dinamakan dengan jatuh cinta? Bagaimana bentuknya? Bagaimana rasanya? Dan di mana dia berada? Bodoh terbukti ini. Kita tidak bisa mendefinisikan dengan kata-kata yang pasti kita merasa dan kita menganggap bahwa benar itu ada. Di mana dia dan bagaimana bentuknya kita tidak bisa menggambarkan yang pasti. Hati kita, pikiran kita ketika sedang dilamun cinta, sempurna hidup dia tidur. Bangun tidur, wajahnya kelihatan. Mau mandi, wajahnya kelihatan. Sampai kepada mau tidur, wajahnya yang selalu. Tapi bagaimana bentuknya, di mana letaknya, kita tidak bisa gambarkan. Tapi dia ada, dia nyata, dan dia benar-benar real. Itu sebabnya kalau orang sedang dimabuk cinta, dia tidak peduli dengan orang lain. Dia hanya peduli tentang pasangannya. Orang lain itu dianggap hanya seperti orang yang sedang mengontrak di dunia ini. Mereka lah yang memiliki dunia ini. Begitu luar biasa sukacitanya, begitu luar biasa perasaan yang dihasilkan dari perasaan itu. Tapi lihat juga kebalikannya. Bisakah kita menggambarkan suasana keadaan tentang mata hati? Tidak bisa. Karena dia bukan berbicara kedagingan, karena dia bukan berbicara tentang fisik, tapi dia berbicara tentang hati. Itu sebabnya orang yang lagi patah hati itu ketika tidak dimanajemen dengan baik, itu bisa menghasilkan keputusasaan. Bagi muda-mudi, hati-hati. Kalaupun engkau diputuskan, jangan langsung putus asa. Ini buktinya. Lihatlah ternyata muda-mudi di HKBP Kalimulia dan di HKBP Cinere itu banyak yang ganteng-ganteng dan cakep-cakep. Kalau kau diputuskan di luar sana, masuk ke gereja, lihat, perhatikan, dan bawa dalam doamu. Tuhan,
So nabagan nakani kubere narosia cinere. Udo Tuhan nagabe ahado teh. Kalau kau mengalami patah hati di luar sana, jangan langsung putus asa. Datang ke gereja Tuhan, datang ke rumah Tuhan dan saksikanlah bahwa hidupmu belum berakhir. Masih banyak hal-hal yang baik, yang bisa membuatmu bersuka cita dan termotivasi. Tapi permasalahannya aman. Mudah-mudi sinere tidak setiap minggu datang ke kali mulia. Bagaimana itu aman? Naik kopar sinere itu dari rohani, dan itu rohani. Lihatlah bagaimana Bapak Ibu Saudara, kedua hal ini selalu mendampingi kita tentang memahami arti kehidupan. Bukan hanya tentang secara kehidupan keduniawian, tapi juga berbicara tentang hidup kerohanian kita. Paulus juga menggambarkan kedua hal tadi. Di ayat 6 dia mengatakan, benar, selama kami masih hidup di dalam tubuh ini, kami jauh dari Tuhan. Selama kami masih hidup di dalam kedagingan kami ini, benar, banyak hal yang bisa merenggut sukacita kami, banyak hal yang bisa menghalangi kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi Paulus mengatakan juga, tapi ada satu hal yang membuat kami selalu tabah. Ada satu hal yang membuat kami selalu bersabar. Ada satu hal yang selalu membangkitkan harapan dalam hidup kami ini, yaitu iman percaya kami kepada Tuhan Allah. Kedua hal ini Bapak Ibu tidak pernah bisa kita pisahkan dalam realita kehidupan kita. Kedua hal ini antara kedagingan dengan kerohanian tidak pernah bisa kita pisahkan dalam kehidupan kita ini. Tapi perlu dicermati kembali. Ketika kedagingan itu selalu membuat kita hidup di dalam keputusasaan, ketika kedagingan itu selalu membuat kita untuk melemah, untuk meninggalkan hal-hal baik itu, lihatlah, iman itu akan selalu mengajak engkau untuk melihat hal-hal positif di dalamnya. Iya ya, benar yang dibilang Amang Siregar tadi. Ketika kami bersama-sama untuk menaikkan pujian di gereja, ada sesuatu yang berbeda ternyata. Ada suatu perasaan kebanggaan, ada suatu ungkapan sukacita yang tidak bisa kami gambarkan dengan kata-kata, tapi hati saya merasakan ada kedamaian di dalamnya. Tapi hati saya merasa seperti ada yang terpuaskan. Benar. Ketika kita mau hidup di dalam iman kita, sekalipun tidak bisa kita lihat, sekalipun tidak bisa kita gambarkan dengan kata-kata, tetapi hati ini berbicara yang mengatakan bahwa ada suatu hal yang berbeda yang kita rasakan dalam hidup kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan, benar, selama kami hidup di dalam kedagingan, kami jauh dari Tuhan, kami akan selalu diajak untuk melemah, kami akan selalu diajak untuk melupakan Dia. Tapi ternyata Tuhan itu maha baik. Kalau tubuh ini bisa melemah, Tuhan memberikan roh itu yang membuat supaya kami bisa bangkit kembali. Tuhan bisa membuat kami untuk bersemangat kembali. Tuhan bisa membuat pikiran ini untuk melihat dalam suatu keadaan hidup ini selalu ada nilai-nilai kebaikan yang bisa kita syukuri dan kita nikmati dalam hidup kita.
Jadi bukan hanya melihat dari sisi negatifnya saja. Benar, ketika tubuh ini, ketika pikiran ini dihantui, dibebani dengan perasaan yang tidak menentu, tubuh ini akan ikut melemah. Itu sebabnya tubuh ini akan mengajak kita untuk bermalas-malasan. Tubuh ini akan mengajak kita untuk tidak melakukan apa-apa. Tapi ketika hati ini yang berbicara, iman kita yang berbicara, lihatlah, sekalipun hujan tidak menjadi alasan baginya untuk tidak datang beribadah. Amin. Amin. Sekalipun bulan tua tidak menjadi alasan bagi dia untuk tidak beribadah. Karena roh tadi selalu mengajak kita untuk melihat selalu ada nilai baiknya dalam setiap kehidupan ini. Selalu ada hal yang harus kita syukuri yang membuat kita untuk berpengharapan kepadanya. Selalu ada sebuah motivasi untuk membuat kita tidak pernah jemu-jemu membawakannya di dalam doa kita. Untuk tidak pernah merasa lelah, merasa bosan, untuk meminta kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu maha baik, Dia akan selalu mendengarkan setiap seruan umatnya. Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita selalu memakai 3 kebenaran untuk memahami tentang hidup ini. Yang pertama yaitu kebenaran empiris, atau sering kita katakan dengan berdasarkan pengalaman. Memang benar kita sudah mengalami begitu banyak pengalaman, tapi itu tidak bisa menjadi satu ketentuan baku untuk membuat kita untuk selalu hidup dalam pola yang sama tentang hidup ini. Setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda. Dan setiap orang Tuhan selalu memperlakukannya dengan hal yang berbeda juga. Itu sebabnya tidak ada yang sama manusia itu. Itu sebabnya tidak ada yang sama pergumulan manusia itu. Itu sebabnya tidak ada yang sama tentang kesusahan-kesusahan yang kita alami. Perbedaan itu mengingatkan kita bahwa kita ini adalah berbeda, tapi Tuhan selalu melihat kepada pribadi setiap orang itu. Itu sebabnya jangan jadikan satu acuan baku tentang pengalaman-pengalaman seseorang itu dalam hidup kita. Aku ini seorang yang rajin Tuhan. Kenapa ada saja masalah yang Kau beri samaku? Aku ini seorang yang baik Tuhan. Mengapa selalu kegagalan yang Kau berikan kepadaku? Kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Padahal isi do tahena pangetewani. Hidup ibadah do hidup ini ojo dibanding-bandingin. Karena setiap orang itu memikul salib masing-masing. Setiap orang itu memikul salibnya masing-masing. Itu sebabnya tidak ada yang sama salib setiap orang. Itu sebabnya tidak ada yang sama. Semua harus memikul salibnya dan semua harus memenangkan pergumulannya masing-masing. Maka dari kebenaran empiris yang kita selalu pahami tentang hidup ini, tidak bisa kita jadikan satu pola baku untuk memahami tentang arti hidup ini. Karena kalaupun orang sana benar dengan kesetiaan dan kerajinannya kepada Tuhan, dia mengalami kehidupan yang berjalan dengan baik, belum tentu itu berlaku
bagi kita juga. Benar, orang sana tidak peduli yang namanya ibadah, hidupnya baik-baik saja. Itu juga tidak berlaku bagi kita. Maka jangan pakai pola ini untuk memahami tentang hidup, apalagi tentang Tuhan. Karena setiap orang berbeda. Kebenaran yang kedua adalah kebenaran indrawi. Dengan panca indera yang diberikan Tuhan, setiap orang selalu berusaha mencoba memahami tentang arti kehidupan ini. Dengan merasa yakin, dengan panca indera yang dia miliki, dia menganggap apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan itu sudah menjadi suatu kebenaran yang absolut. Padahal tidak selamanya panca indera ini menjadi suatu kebenaran. Ada suatu cerita malam minggu, biasanya jadwal atau sebelum ya PA atau latihan bola. Tiba-tiba ada napa sebelum mau ke gereja, dia melihat, itu ketua sama siapa? Dia kok gandengan dengan cewek yang saya kenal bukan seperti itu perawatan ceweknya ketua. Jadi dia melihat dari belakang, cewek yang digandeng ketua ini rambutnya pendek. Padahal dia kenal ceweknya ketua ini rambutnya panjang, lurus, seperti di iklan-iklan itu. Tapi yang dia lihat itu bukan rambut panjang, rambut pendek. Loh, siapa itu? Oh, ternyata ketua kita main perempuan lain. Kan begitu. Karena dia melihat, dia menyaksikan, dia mengenal bahwa teman dari ketuanya itu rambutnya panjang, lurus, berkilauan, tapi yang dia jumpai rambutnya pendek. Dia kemudian mengatakan kepada yang lain, ternyata ketua kita punya simpanan. Padahal dia tidak tahu yang digandeng ketua itu benar adalah pacarnya. Dan kenapa rambut pendek? Mereka baru pulang dari salon, pacarnya baru potong rambut. Kita menganggap dengan kebenaran indrawi kita menjadi suatu kebenaran yang absolut, padahal selamanya tidak bisa. Karena itu juga memiliki keterbatasan. Jadi harus dilihat dulu dengan jelas, harus didengar dulu informasi itu dengan baik, harus benar-benar dulu dipahami benar enggak, supaya jangan terjadi hoax atau kebohongan. Lihatlah kebenaran empiris tadi juga tidak selamanya bisa kita pakai untuk membawa kita memahami tentang arti hidup ini. Juga dengan kebenaran indrawi ini tidak selamanya bisa membawa kita untuk memahami tentang arti hidup ini dengan lebih baik. Tetapi yang paling indah adalah kebenaran rohani. Kebenaran rohani dengan iman. Hanya dengan imanlah dia bisa memahami dan mengerti tentang karya Tuhan dalam hidupnya. Ngapain kau ke gereja? Udahlah, jangan sok kudus deh. Lebih baik kita nongkrong di sini, ini malam minggu, bro. Datang yang lain mencoba menghasut dia, tapi karena dia memiliki iman, dia mengatakan, kawan, aku ini orang Kristen. Kawan, aku ini berangkat dari rumah permisi sama orang tua, mau
ke gereja, maka aku harus ke gereja. Udahlah, jangan sok kudus kau bro. Surga sudah penuh, gak ada lagi tempatmu. Kalaupun katanya tidak, aku percaya Tuhan akan menyediakan tempat bagiku di surga. Imannya selalu membawa dia untuk melakukan hal-hal baik. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada ajakan-ajakan untuk meninggalkan, imannya akan selalu mengatakan tidak. Itu bukan ciri Naposo Bulung Kristen HKBP, tidak. Naposo Bulung Kristen HKBP itu adalah orang-orang baik, tidak hidup dalam ketidakteraturan. Tiba waktunya kami harus ke gereja, kami harus lagi angkur, kami harus memuji Tuhan, karena Tuhan sudah memelihara hidup. Dia mampu melihat hal-hal baik yang memotivasi dia. Dia mampu melihat hal-hal baik yang mengajak dia untuk mengatakan tidak kepada dunia ini, tetapi mengatakan ya sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. So ini dokter Naposo Bulung to. Mudah-mudahan ya. Ini mudah-mudahan tidak cukup dijuluni Tuhani. Mudah-mudahan kalau kita memakai bahasa mudah-mudahan untuk Tuhan, berarti Tuhan pun begitu juga. Tuhan, berikanlah ini. Mudah-mudahan aku ingat ya, boleh ke Tuhan. Tuhan, aku pengen begini. Iya, mudah-mudahan ya. Boleh ke Tuhan ya Tuhan. Harus ada kepastian. Harus ada kejelasan. Karena bagi Tuhan tidak ada dualis. Bagi Tuhan tidak boleh berhidup dalam hal yang tidak jelas. Sekali ya katakan ya, sekali tidak katakan tidak. Sekali engkau memberikan hidupmu hidup dalam persekutuan muda-mudi, dalam persekutuan rumah Tuhan, maka berikan hidupmu secara totalitas untuk menghidupi firman itu. Sekalipun banyak tantangan-tantangan itu, sekalipun banyak hambatan-hambatan itu, tapi dengan satu harapan, bahwa kalaupun Tuhan membiarkan saya masuk dalam penderitaan ini, tapi saya yakin Tuhan akan membebaskan saya dari situasi ini. Kalau Tuhan yang membiarkan menuntun saya masuk dalam situasi ini, maka saya juga yakin Tuhan juga yang akan menuntun saya keluar dari pencobaan-pencobaan ini. Itulah perbedaan yang dihasilkan dengan iman yang kokoh kepada Tuhan. Itu sebabnya Paulus selalu mengatakan bahwa hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kami ini adalah hidup yang bekerja, bukan hidup yang menunggu tanda. Hidup kami ini adalah hidup yang berkomitmen. Sekali kami mengikut Yesus, maka selamanya kami akan setia kepadanya. Tidak perlu alasan untuk meyakinkan saya. Selain hanya satu alasan, seperti yang dihidupi Rasul Paulus, kalau Allah bisa membangkitkan Yesus dari maut dan menempatkan dia kembali ke dalam kerajaan surga, maka saya juga percaya Allah yang membangkitkan Yesus itu jugalah nanti yang akan membangkitkan saya dari keterpurukan, dari kematian, dan membawa saya kepada kerajaan surga itu. Tidak perlu alasan lain.
Cukup satu alasan itu sesungguhnya sudah harus bisa membuat kita untuk setia dan taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus sesungguhnya bergumul dalam kededingannya, karena selalu saja ada ajakan untuk melemah terkait penderitaan yang dia alami. Orang-orang meragukan kerasulannya, orang-orang mengatakan dia sedang membodohi banyak orang, orang-orang banyak menfitnah dia bahwa Paulus adalah rasul palsu. Tapi Paulus mengatakan tidak. Sekalipun engkau mengatakan demikian, aku tidak akan melemah. Sekalipun banyak yang mengajak untuk meninggalkan kebaikan yang bisa saya kerjakan, tetapi dengan satu alasan tadi, itu sudah cukup untuk membuat kita taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan itu maha baik, tidak pernah memperhitungkan apa-apa dalam hidup kita. Dia lebih fokus melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita ini. Sekalipun dengan kekelaman masa lalu kita, tetapi ketika sudah dimulai dengan perubahan-perubahan baik, lihatlah Tuhan akan melihat perubahan-perubahan itu dalam hidup. Masa lalumu tidak lagi diperhitungkan Tuhan untuk memberkati hidup. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Maka mari dua hal tadi harus menjadi perenungan, berita sukacita bagi kita Bapak Ibu, bahwa yang pertama, tidak perlu alasan lain. Cukuplah satu alasan tadi. Ketika Allah Bapa bisa membangkitkan Tuhan Yesus dari kematiannya, maka kita juga harus yakin kuasa Allah itu juga yang akan membangkitkan kita dari penderitaan kita, membangkitkan kita dari keterpurukan kita, membawa kita kepada perubahan-perubahan hidup yang lebih baik. Asal kita dengan setia dan taat kepadanya, Allah akan melihat setiap perubahan-perubahan itu. Allah akan memperhitungkan besar kecil komitmen iman yang kita bangun dalam hidup kita. Dan yang kedua, dia mengatakan itulah sebabnya kami mau hidup selalu berusaha untuk berkenan di hadapan Tuhan. Dengan membangun pola hidup yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Ini adalah prinsip hidup orang yang telah menerima kemurahan Tuhan. Orang yang telah mendapatkan kebaikan dari orang lain sudah selayaknya dia juga hidup dalam kebaikan. Orang yang telah mendapatkan kebaikan misalnya dari orang tuanya, sudah sewajarnya lah engkau juga harus mengasihi orang tua. Justru ketika engkau membantah, justru ketika engkau melawan, justru ketika engkau tidak mengakui kebaikan-kebaikan itu, justru disitulah kita berdosa. Tapi ketika kita melakukannya, memang itulah yang harus kita lakukan. Jadi bukan suatu pilihan, apakah boleh atau tidak. Itu adalah suatu tanggung jawab dan yang harus kita perbuat. Sebagai orang yang telah menerima kebaikan dari Tuhan, maka sudah sewajarnya kita harus memuliakan Allah. Sebagai orang yang telah diberkati Tuhan, maka sudah sepatutnya kita memberikan kebaikan-kebaikan juga dalam hidup kita. Justru ketika kita tidak melakukannya, kita sedang mendustai Allah dalam hidup kita. Maka penderitaan yang dialami Paulus tidak menjadi alasan. Begitu juga dengan hidup kita ini, sekalipun mengalami kejatuhan, sekalipun mengalami pasang surut kehidupan, itu pun sesungguhnya tidak menjadi alasan untuk tidak meninggalkan Tuhan.
Karena lebih besar karunia-Nya, lebih besar kemuliaan-Nya dalam kehidupan kita. Maka mari kita bangun pola hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kehidupan yang hanya didasari dengan iman dan percaya, bukan dengan tanda-tanda ataupun penglihatan. Kita bangun kehidupan yang hanya didasari karena kita percaya, bukan karena melihat. Amin. Kita berdoa.